Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, seperti janji saya yang beberapa bulan yang lalu berikan informasi mengenai bagaimana sih cara untuk berhubungan dengan istri supaya dia mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berikut tidak panjang tapi singkat saja, mudah-mudahan masuk akal dan masuk logika, bisa dipraktekkan. Mohon maaf, doa ini karena kita penonton YouTube bukan hanya satu agama aja, ada beberapa agama. Jadi bila mana yang bukan seagama dengan saya, untuk doa-doanya bisa menggunakan bahasa Indonesia. Ya, tidak apa-apa. Tuhan tuh maha tahu kok, bahasa apapun juga bisa. Tapi kalau saya di agama Islam itu bacaannya tentu kayak semacam Arab lah atau apa gitu kan. Jadi begini cara untuk sebelum berhubungan dengan istri, ada cara-cara yang harus dilakukan yang tepat, yang baik dan benar. Ya, karena dalam proses hubungan badan dengan suami istri itu ada yang namanya nafsu setan atau nafsu jin jahat, kafir gitu ya, jin kafir itu ada. Dia selalu menyentuh kita dalam diri kita. Untuk itu kita harus mengusirnya terlebih dahulu sebelum memulai proses hubungan badan itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, karena istri kita itu bukan milik kita. Ada yang punya, bukan milik kita pribadi, iya dari jalur pernikahan, tapi tidak untuk proses hubungan badan itu sendiri. Dia ada caranya, basa-basinya, minta izinnya seperti apa, begitu. Jadi pernah ngalamin mungkin kami adik kakak ya, pada saat berdua dengan istri hasrat birahi itu muncul, ada kan. Nah, bacaan yang pertama untuk harus menolak hawa nafsu yang pertama yang muncul itu tentu berawal dari laki-laki ya. Kita dari laki-laki, perempuan si penerima, jadi dia cuma hanya ready, siap bertempur. Tapi kalau yang memulai pertempuran adalah laki, dan wajib untuk para suami untuk menolak ketika syahwat itu datang. Allahumma janaba syaitan wa janaba syaitan ma razaqtana. Itu pertama, untuk penolakan pertama. Itu tanpa disadari itu akan hilang dengan sendirinya. Percaya tidak percaya, buktikan. Ya, atau mungkin kita Islam ini kan ada beberapa alur ada dari beberapa imam ya kan, Imam Hambali, Imam Hanafi dan lain-lain ya kan. Kita berbagai macam aliran ya, pemahaman. Jadi mungkin doa ini kalau mungkin teman-teman yang lain sudah tahu oh bukan itu doanya, memang iya tapi bukan kayak gitu. Itu ya, intinya tujuannya satu walaupun dia berbeda-beda. Untuk teman-teman yang bukan muslim boleh dengan menggunakan bahasa Indonesia ya, begitu. Terserah berdoa seperti apa, intinya basa-basi kepada Tuhan bahwa saya ingin memulai pertempuran ini untuk minta agar mendapat ridho kepada Tuhan untuk memulai hubungan badan ini. Demikian. Itu yang pertama. Percaya tidak percaya, dengan membaca doa itu dia akan hilang. Nah, dia akan hilang. Coba dah. Dia akan hilang dengan sendirinya. Tentu harus dengan khusyuk ya bacaannya ya. Dalam hati aja, nggak perlu kencang-kencang, nggak perlu istri kita tahu, nggak perlu pasangan kita tahu, istri kita. Nggak perlu, dalam hati aja. Tanpa disadari itu akan hilang. Niat untuk mau bersetubuh itu tidak ada. Secara sedikit perlahan dia hilang.
dan alat kita juga akan mengurang. Tapi itu sudah pertama, itu roh jahat atau syaitan atau jin kafir itu sudah menjauh. Itu yang pertama. Nanti sudah baca, dia udah pergi baca, kita memulai lagi pertempuran, mungkin dirayu, dipegang apa gitu kan, pegang rambutnya atau apa, nanti dia datang lagi, dia datang lagi, baca lagi, kita bermunajat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, membacanya lagi kembali 3 kali bacaan itu. 2 kali dia akan pergi lagi, dia akan menghilang, dengan hilang sendiri. Tapi nanti oh iya kok aku nggak ada gairah ya gitu kan. Nah, akan nanti kita mulai lagi pertempuran untuk merayu atau apa atau dengan apa. Nanti yang ketiga, setelah kita baca dia kabur, yang ketiga kali datang itu dapat dipastikan bahwa itu nafsu yang sah, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nafsu pertama bukan, nafsu kedua bukan, nafsu ketiga itulah nafsu yang benar-benar dapat restu atau ridho kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menetralisir atau kita menjaga adanya anak-anak yang lahir dengan temperamental, dengan akidah yang tidak baik. Sebab sudah pasti dengan melakukan hubungan badan, yang akan terjadi adalah janin kita yang akan kita buahkan, yaitu janin, yaitu anak-anak kita. Karena cairan-cairan lelaki dengan begitu getaran dahsyatnya beberapa mili otak, pikiran, karena berhubungan itu butuh tenaga, beberapa getaran itu yang akan membuahkan hasil kepada si bayi, janin bayi dan jadi kalau insya Allah dengan kita menerapkan itu, kita akan menjaga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, dan menjadi manusia-manusia yang berbakti kepada orang tua, anak-anak, dan bangsa, baik negara. Cukup itu. Mohon maaf untuk teman-teman menunggu janji saya yang sudah beberapa bulan yang lalu, bagaimana cara untuk menerapkan hubungan badan itu sendiri, itu sudah saya, karena kemarin berbagai macam konsep sudah saya jelaskan, tapi ini saya akan menepati janji saya. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.